Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua tentang batasan-batasan yang sehat sebagai orang tua, saudaraku. Masih perihal tentang orang tua, mertua, ya, anak, menantu, cucu, ya, tentang itu ya. Tuhan masih letakkan saya untuk berbicara tentang hal itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pencinta renungan The Message, ya, dengar baik-baik, banyak konflik keluarga itu seperti keretakan pernikahan, keterikatan jiwa yang tidak sehat. Ya, itu bukan karena tidak ada kasih di dalamnya, melainkan karena kasih yang tidak mengenal batas. Ini saya soroti sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, di dalam Tuhan, yang mau belajar, yang mau jadi murid Tuhan yang baik. Dengerin baik-baik. Seringkali orang tua tuh ngomongnya begini, saya melakukan ini pastor karena saya sayang sama anak saya. Nah, ada kalimat itu. Itu kalimat pamungkas orang tua seringkali. Betul gak? Saya juga gitu seringkali. Saya lakuin ini karena aku sayang loh sama anakku. Tapi saudaraku, dalam terang firman Tuhan dan kedewasaan rohani, kita harus jujur bertanya, apakah itu kasih yang memerdekakan atau kasih yang mengikat? Menurut suara kebenaran, kasih yang tidak membawa seseorang berdiri sendiri di hadapan Allah itu bukan kasih ilahi, melainkan kasih manusiawi yang egois. Maka kita harus punya prinsip dulu dalam hidup ini yang benar, yaitu anak bukan milik tapi titipan Allah. Allah adalah pemilik sejati anak-anak kita. Maka Mazmur 127 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Artinya anak bukan milik pribadi orang tua, bukan aset orang tua, melainkan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Maka di dalam suara kebenaran ditekankan bahwa orang tua gagal bila membesarkan anak supaya melekat pada dirinya, bukan supaya anak melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tujuan dari pengasuhan kita kepada anak adalah menjadikan anak kita jadi man of God, manusia Allah. Tujuan orang tua Kristen itu bukan supaya anak-anak kita hanya mencapai keberhasilan duniawi. Tetapi fokus utamanya, tujuan orang tua Kristen adalah supaya membawa anak-anak kita ke gerbongnya Tuhan sampai keserupaan dengan Kristus itu terjadi dalam hidup anak-anak kita. Ingat, orang tua yang mendengarkan renungan The Message, orang tua itu bukan pemilik masa depan anak. Tetapi orang tua adalah pelayan rencana Allah atas hidup anak-anak. Pelayan rencana Allah, kita membantu Tuhan untuk men-set up, membantu, menolong untuk menata anak-anak kita supaya hidup sesuai dengan rencana Allah. Maka harus ada batasan orang tua kepada anak yang belum menikah. Yang pertama, kita harus punya otoritas yang membangun, bukan menindas. Ini kalau anak-anak belum menikah ya. Otoritas yang membangun, bukan menindas anak. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Orang tua memang memiliki otoritas. Tetapi otoritas itu sifatnya mendidik, bukan menguasai, saudaraku. Maka di dalam suara kebenaran dikatakan bahwa otoritas tanpa kasih akan melahirkan ketakutan. Kasih tanpa batas melahirkan manusia lemah. Camkan ini baik-baik. Saya ulang ya. Otoritas tanpa kasih akan melahirkan ketakutan. Dan kasih tanpa batas akan melahirkan manusia lemah. Terlalu dimanja, jadinya lemah. Kasih tanpa batas, hidupnya dimudahkan, jadi manusia lemah itu anak-anak. Dan otoritas tanpa kasih akan melahirkan ketakutan bagi anak-anak.
Maka harus ada jelas batasan orang tua kepada anak yang belum menikah. Yang pertama tadi adalah otoritas yang membangun, bukan menindas. Otoritasnya sifatnya mendidik anak-anak ini, bukan membuat menguasai mereka dan akhirnya mereka ketakutan. Yang kedua, batas campur tangan di dalam keputusan hidup. Orang tua boleh menyampaikan nilai kebenaran, apalagi menasehati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terus apalagi orang tua bantu anak-anak untuk menunjukkan arah yang benar dalam hidup ini. Itu boleh, tetapi orang tua tidak boleh mengendalikan hidup anak dengan rasa bersalah. Atau mengikat anak dengan dalih rohani. Atau dengan memaksakan kehendak pribadinya. Suara kebenaran jelas menekankan bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan tidak bisa diwariskan atau dipaksakan. Harus lahir dari kesadaran pribadi. Bagaimana dengan orang tua? Harusnya bagaimana? Dia hanya memberi teladan hidup. Bagaimana aku punya ketaatan sejati kepada Tuhan supaya anak-anakku mencontoh hidupku. Jadi itu diwariskan secara mau tidak mau dia melihat gambar hidup. Karena tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa. Harus lahir dari kesadaran pribadi itu. Dimulai dari orang tuanya dulu. Ada kesadaran maka anaknya akan memiliki kesadaran. Dan yang ketiga saudaraku, batasan orang tua kepada anak yang belum menikah yaitu melatih tanggung jawab dan resiko. Anak yang belum menikah itu perlu belajar bagaimana mengambil keputusan. Kita latih anak kita mengambil keputusan. Jangan semua keputusan diambil orang tua. Nggak pinter-pinter tuh anak nanti. Nggak gede-gede, nggak dewasa-dewasa, nggak matang-matang nanti. Ya, dan anak yang belum menikah itu perlu belajar menanggung konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Facing, apapun yang kamu ambil, accept itu dan jalani. Itu diajarkan yang namanya tanggung jawab hidup. Dan anak yang belum menikah itu juga perlu belajar bagaimana bersandar kepada Tuhan. Contoh dari papa mamanya. Anak yang selalu diselamatkan orang tua tidak akan pernah belajar berseru kepada Tuhannya. Dikit-dikit pah, dikit-dikit mah, dikit-dikit pah mah, pah mah. Gak pinter-pinter. Dia gantunginya gak ke Tuhan, tapi dia bergantung sama orang tuanya. Wah itu payah itu nanti gedenya. Maka harus dilatih mereka untuk bersandar kepada keputusan yang dia ambil, bersandar kepada Tuhan, belajar tanggung konsekuensi yang dia ambil. Itu yang harus diberikan kepada anak-anak kita yang belum menikah, saudaraku. Lalu batasan orang tua kepada anak yang sudah menikah apa, pastor? Yang pertama, prinsip mutlaknya, meninggalkan. Kejadian 2 ayat 24 berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini bukan sekedar meninggalkan rumah, ini kemarin sudah saya bahas ya. Tetapi meninggalkan otoritas lama. Artinya apa? Yang dulunya di bawah otoritas orang tua, sekarang dia harus berdiri sendiri di bawah otoritas Allah secara langsung. Untuk dia bisa menjadi sebuah keluarga yang memang dikendalikan oleh Tuhan itu sendiri. Dan seorang pria harus menjadi imam untuk memiliki otoritas penuh dari Allah untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Jadi pernikahan adalah deklarasi kedewasaan rohani seseorang. Dan anak itu sekarang berhadapan langsung, berdiri langsung di hadapan Allah. Tidak ada perantara orang tua lagi. Amin saudaraku. Jadi prinsip pertama yang mutlak jadi orang tua, meninggalkan anak itu. Dan anak meninggalkan orang tua. Artinya lepas otoritasmu. Biar dia berdiri sendiri. Dan yang kedua, perubahan peran dari orang tua. Setelah anak-anak merit, saudaraku, orang tua tidak lagi memimpin. Orang tua tidak lagi mengatur anak itu. Orang tua tidak lagi mengoreksi tanpa diminta. Gak usah bawel, kamu koreksiin terus, nanti ribut sama menantu, saudaraku. Dan nikah dia. Maka peran orang tua berubah. Harus loh, memang itu butuh waktu. Peralihan itu mungkin ada sesuatu yang aneh berubah. Tapi
Orang tua yang bijaksana mulai mengerti, renungkan ini, renungan yang saya sampaikan ini. Peranmu berubah. Kamu jadi seorang pendoa bagi anak-anakmu, menantumu, dan cucu-cucumu. Bagi keluarga baru mereka. Orang tua jadi penasehat. Kalau diminta, garis bawahi, kalau diminta, kalau nggak minta nggak usah ikut-ikut campur urusan anakmu dan keluarganya. Dan yang ketiga, pendukung tanpa dominasi. Dukung aja. Mau buka usaha ini, paling kita jadi orang tua, udah kamu pikirin bagaimana BEP-nya kapan, pasti soal karyawan gimana, marketingnya gimana, tempat sewa hitungannya masuk nggak. Paling kita begitu kan. Sudah pasti, udah bawa dalam doa belum, udah tanya Tuhan belum, sudah doa puasa belum. Kalau belum serak, sudah sepakat belum sama istrimu, sama suamimu. Kalau udah sepakat, udah doa, udah semuanya, go, papa mama dukung. Oh gitu. Tapi gak usah dominasi, udah biarin, dia punya caranya sendiri. Karena cara anak muda sama cara orang tua beda pasti. Marketingnya beda, pola pandangnya, sudut pandangnya beda. Udah, kita dukung, kita doakan, kita nasihati yang bisa kita nasihati. Tapi kalau kita nasihati pun gak usah paksa untuk dia selalu lakukan. Kasih anak itu kebebasan, biar dia bisa jadi teman kita. Anak-anak kalau terlalu didominasi malah kalau bahasa Jawanya umpet-umpetan. Ngapain? Udah biarin. Diomongin aja sebelum buka usaha. Apapun yang terjadi, resikonya kamu udah siap ya? Oh sudah siap Dedi. Oke, jalan. Dedi dukung. Nah begitu saudaraku. Ya, karena orang tua yang masih mengatur rumah tangga anaknya itu sedang menolak proses kedewasaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup anaknya. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar renungan ini dan kalian masih intervensi banyak gitu sama keluarga anak-anakmu, menantumu, berubah yuk dengar renungan ini, yuk jadilah pendoa, jadilah penasehat, jadilah pendukung tanpa mendominasi. Indah, nanti tidak ribut-ribut keluargamu. Amin. Ya, apa sih bahayanya intervensi orang tua, pastor? Itu bisa merusak kesatuan suami istri anak-anakmu. Yang kedua, dia bisa dengan cara begitu kita mengintervensi, nanti bisa menghambat pertumbuhan karakter dari anak-anak itu. Oh, enggak apa-apa, ada mama, ada papa. Udah gede masih main game terus. Udah nikah masih main game terus. Game terus tiap hari nggak kerja. Coba bayangin saudaraku. Kenapa? Karena karakternya rusak. Selama ini papa, ada mama, ada orang tuaku masih. Aman. Iya, kita bisa nemenin sampai kapan? Kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, apa nggak habis tuh anak? Betul, saya lihat ini fakta saudaraku. Umur udah banyak gitu. Udah menikah, udah punya anak-anaknya, udah mau SMP mungkin ya. Itu masih main game aja. Tiap hari bangun siang main game, gak ada kerjaan, santai. Dibukain kerjaan ya santai, sesuka-sukanya dia, happy aja. Karakternya itu gak bertumbuh. Nah itu kenapa? Itu yang menghambat pertumbuhan karakter. Karena orang tuanya intervensi terus. Dan yang paling bahaya itu membuat anak gagal belajar taat langsung kepada Tuhan. Betul. Makanya orang tua dengar baik-baik renungan ini. Kalau hari ini anakmu masih di bawah otoritasmu, kenalkan Tuhan dengan ekstrim, saudaraku. Betul, ini gak main-main. Minggu ke gereja, gak bisa bangun, pastor harus suruh bangun. Diajar dong. Kalau enggak kamu mau harapin apa cucumu nanti suatu hari dengan anakmu model begitu. Oh gak bisa bangun ke gereja, gak usah ke gereja. Gak bisa doa, gak usah doa. Gak bisa apa, gak usah. Gak bisa dong, itu karakter saudaraku. Kamu jadi papa mama bentuk dibangunin dong. Dibangunin, nanti pulang gereja tidur lagi. Apa salahnya? Nah itu yang saya katakan banyak orang tua yang tidak memahami. Malah nanti kalau udah menikah baru intervensi. Lah belum menikah tuh kamu intervensi itu. Kamu didik otoritasmu masih ada. Tapi kalau udah menikah gak usah ikut campur. Karena banyak pernikahan rusak bukan karena pasangan, tapi karena orang tua yang tidak mau mundur dari kehidupan anak-anaknya. Maka sikap orang tua yang dewasa rohani, dia akan mengasihi tanpa memiliki. Saudaraku, kasih sejati tidak menuntut keterikatan, melainkan dia akan membebaskan. Dia akan rela kehilangan peran demi rencana Allah.
Orang tua rohani siap berkata, sekarang kamu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, nak. Kamu udah nggak lewat papa mama lagi. Ayo dewasalah. Kamu harus pimpin keluargamu. Kamu harus kuatkan suamimu. Misalnya begitu kan? Betul nggak? Itulah puncak keberhasilan orang tua. Ketika anakmu tidak lagi bergantung pada dirimu, tetapi bergantung pada Allah. Ya, maka sekali lagi bagi orang tua, evaluasi yuk. Kamu membimbing atau mengendalikan. Belajar mundur. Ya, lawan dengan doa. Hentikan intervensi yang melampaui batas. Cukup. Untuk anak-anak dengar, hormati orang tuamu apapun kondisinya dia. Tapi berdirilah dewasa di hadapan Tuhan. Udah, jangan terus berlindung di balik orang tua untuk lari dari tanggung jawab. Nggak gede-gede kamu. Nggak dewasa-dewasa dan nggak mature kamu nanti. Ya, maka sekali lagi, orang tua kalau masih punya otoritas atas anak-anak. Satu hal saya mau ingatkan, dekatkan dia ke Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena itu harta abadi terbesar. Ya, orang tua yang benar tidak membuat anak bergantung seumur hidup. Tapi membuat anak siap berdiri sendiri di hadapan Allah kita. Amin saudaraku. Selamat merenungkan renungan ini dan berjuanglah untuk memiliki hidup di dalam keluarga yang indah. Tuhan memberkati.